puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini ya, dalam rangka bertolabul ilmi. Insyaallah. Kemudian salawat beserta salam semoga juga selalu tercurah kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman pada kegiatan kita pada malam hari ini ya. Di sini jadi bukan hanya teman-teman dari Kota Bengkulu saja ya, Mem ya. Jadi ini ada wajah-wajah dari luar kota juga, ada dari kota Yogyakarta ya, beberapa di antaranya gitu. Jadi Masya Allah patut diapresiasi ya semangatnya teman-teman untuk belajar bersama, di mana nantinya kita akan menyimak bersama gitu ya materi yang disampaikan dari pemateri kita akan belajar bersama gitu ya, dari pemateri kita yang spesial pada malam hari ini gitu ya. Baik, it's such an honor for me ya, bisa Masya Allah bertemu dengan teman-teman semuanya gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya ya untuk dapat berkumpul di malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aldia Dwi Karina Ningrum. Insya Allah nanti akan membersamai teman-teman semua ya dalam kegiatan kamus atau kajian muslimah ya yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, di mana kegiatan kajian muslimah ini diselenggarakan oleh komunitas muslimah dari teman tumbuh Bengkulu ya. Mendekap teman, melangitkan iman, tumbuh bersama, menggapai surga, insya Allah. Oke, jadi pada malam hari ini akan ada 6 sesi ya teman-teman untuk rundown acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua nanti akan ada tilawah Quran, yang ketiga adalah penyampaian materi, kemudian yang keempat ada sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian yang kelima adalah pembacaan doa, dan terakhir penutup. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita beralih ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua adalah tilawah Quran oleh Kak Melia Resti Utami. Kepada Kak Melia dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tilawah malam hari ini akan dibacakan surat Ar-Rum ayat 20 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن
ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazaillah khair kepada Kak Melia. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita langsung beralih ke sesi utama kita pada malam hari ini, yaitu sesi penyampaian materi ya, selama lebih kurang 45 menit ke depan, yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri spesial kita pada malam hari ini ya, yaitu Ustazah Eprieni SPD, atau yang akrab disapa dengan Mem Yeni, begitu ya Mem ya. Assalamualaikum Mem Yeni, apa kabar Mem? Masih di mute, Mem. Sepertinya masih di mute, Mem. Suaranya belum kedengaran soalnya. Fun ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mem Yeni. Kedengaran ya? Ya, udah, Mem. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdillahi musina wa yahdillahi fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Senang sekali berjumpa dengan kita semua. Ya, di sini ada beberapa yang saya sudah kenal, ya, baik, insya Allah. Ada juga yang baru, ya. Kenalkan saya Eprieni, tapi saya sering dipanggil sama anak-anak yang tercinta di sini, yaitu Mem Yeni, ya, Mem Yeni. Saya sebenarnya bukan ahli agama. Ini disclaimer dulu ya, jangan sampai nanti aduh kenapa Mem ini, bukan itu. Saya di sini memang di SMA 5 itu memang memegang membina Risma. Intinya adalah mengisi kajian mingguan biasanya seperti itu. Jadi apa yang akan saya kemukakan pada malam ini best adalah pengalaman saya dalam menjalankan aktivitas berumah tangga. Karena apa? Kalau diminta saya untuk
dalam hal agama saya masih jauh ilmunya, gitu ya. Saya masih jauh sekali ilmunya. Tapi saya di sini hanya ingin mengamalkan untuk menyampaikan dalam, walaupun hanya 1 ayat. Tugas waktu semua nanti ketika sudah mengikuti Zoom meeting ini adalah belajar lagi di luar, ya, cari referensi lagi untuk mendukung atau apa namanya, supaya lebih baik lagi pemahamannya. Kalau saya pribadi terus terang saya masih belajar juga sebenarnya ya. Baiklah Uktifila, mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dan kita bisa menjadi para muslimah yang apa ya, yang benar-benar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, ya. Baiklah, Ukti, tadi dibuka dengan surat apa namanya? Surat An-Nur ya, Ar-Rum ya, Ar-Rum ya. Ini surat yang fenomenal. Maksudnya kalau kita misalnya pernikahan itu disebutkan di sana. Malah kalau di dalam Al-Ma'surat Kubro, ada 2 ya. Al-Ma'surat Kubro itu ayat ini ada. Kenapa ada? Karena ini penting sekali gitu. Penting sekali ada ketentraman di dalam, terutama dalam rumah tangga. Tentang rumah tangga itu dimulai dari siapanya, Ukti? Dari mana? Dari siapa? Dari suami atau dari istrinya nih? Oh, tentang rumah tangga itu. Boleh diinikan? Suami, Mem. Suami atau istri? Dua-duanya, Mem. Dua-duanya ya, afwan ya. Mungkin ini sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim ya, itu pernah menyampaikan kepada Ismail untuk menjaga palang pintu rumahmu. Ada yang sudah tahu ya ceritanya? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu belum? Apa ingat nggak ceritanya? Tentang palang pintu rumah. Dia pernah bahas. Pernah. Oke. Pernah bahas ya, Retno ya? Iya. Bahwa seorang istri itu adalah pintu gerbang pada sebuah rumah tangga. Apa maksud pintu gerbang? Kalau pintu gerbang itu gimana sih? Maksudnya pintu ya, pintu ruang tamu kita gitu. Jadi kalau mau rumah tangga itu bagus, lihatlah dulu pintu gerbangnya. Kita kalau mau lihat rumah itu kokoh tertutup atau tidak dari pintu gerbangnya, bukan bagus atau tidaknya. Kokoh atau tidaknya. Rumah kalau pintu depannya tidak tidak bagus, tidak kokoh, itu mudah orang masuk, ya enggak? Ya. Orang mudah masuk, pencuri mudah masuk ke dalamnya. Tapi kalau terkunci dengan rapi gitu ya, sesuai dengan kuncinya, maka aman rumah tangga itu. Gitu juga dengan kita. Maka kita yang memegang peran penting dalam sebuah rumah tangga. Suami itu adalah, kalau kita adalah sekolahnya, suami adalah kepala sekolahnya. Gitu ya. Kita yang menjalankan rumah tangga, mendidik anak, ya, memberikan nutrisi yang baik. Nah, ini ya, ini penting ini. Menyiapkan pakaian yang baik. Suami itu menafkahi, memberikan uang untuk makanan, memberikan uang untuk pakaian, ya, semuanya. Tapi kita yang menyiapkan. Nah, ini dia, ya. Kita yang mesti tahu, oh ini yang bagus untuk anak atau tidak. Oh ini yang baik untuk nutrisinya gimana sih untuk suami kita, ya. Apalagi sekarang lagi masa pandemi nih. Jadi tugas ibu tuh sangat penting untuk menyiapkan nutrisi bagi anak-anaknya. That's why kita butuh namanya ilmu. Makanya kita tuh ilmu madrasun. Kita tuh sumber dari ilmu untuk keluarga kita. Gitu loh. Ya. Penting banget ini. Ini sangat penting. Nah, sekarang pandemi ini sangat sangat berhubungan dengan itu. Nah, sebelum kita masuk ke pandemi ya, ini sebenarnya nggak masuk ini kita, tapi nanti akan ada ke sana gitu ya. Saya ingin memberikan pemahaman gitu ya, bahwa kalau saya tadi bilang kita adalah palang pintu rumah tangga, makanya ini sering terjadi ketika dalam sebuah pernikahan,
selain kita memilih pasangan yang soleh tadi sudah ya, bahwa laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, benar ya. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Perempuan laki-laki pezina untuk perempuan pezina gitu. Dan sebaliknya. Dan kita sudah berikhtiar berdoa kepada Allah untuk diberikan suami yang baik. Kita pun sudah berusaha menjadi orang yang baik. Tetapi ternyata di dalam rumah tangga it's not enough having a kind husband, a religious husband is not the end of everything. Ya. Itu harus diingat itu. Itu adalah awal dari perjuangan kita dalam rumah tangga. Ya. Jadi mentang-mentang udah dapat suami soleh, alhamdulillah dapat suami soleh, ya Allah, orangnya pengajian juga, hidup aku akan bahagia, akan tentram. Tidak. Inilah awal dari sebuah perjuangan dalam berumah tangga. Mengapa? Karena kita disatukan dengan watak yang berbeda, ukhti. Watak kita berbeda. Dia dibesarkan oleh keluarganya dengan cara seperti itu. Ketemu dengan kita dengan watak yang seperti ini. What happened? Belum tentu cocok. Jadi jangan melihat bahwa seperti drama Korea. Aduh ya Allah, kita sampai gini ya. Oh, ya ampun. Enggak gitu. Ya, itu dicamkan ya. Ini sudah dewasa semua kan, udah waktunya untuk menikah semua kan. Jadi bukan itu. Ya, tapi yang kita pahami bagaimana ketika sudah menikahnya. Ini harus ada di masa kita. Jangan sampai nanti we are not ready to be a mother. We just ready to be a wife. Ini ada bedanya. Menjadi seorang istri saja, oke, we are ready. Saya sudah tahu ilmunya, saya sudah baca bukunya. Tapi kalau menjadi seorang ibu, kebanyakan tuh nggak siap. Ya. Kebanyakan nggak siap. Ini ada yang sudah menikah belum sih? Belum ya? Ada yang belum menikah ya? Sudah belum menikah semua? Apa yang sudah menikah? Mbak Mel udah, Mem. Siapa yang sudah? Mbak Melia. Yang mana? Melia Resti. Oh, Melia. Oh iya, Melia. Aduh. Ini udah berapa lama menikahnya ini? Halo, Dok. 7 bulan, Mem. Menikahnya? 7 bulan, Mem. 7. Udah hamil belum nih? Oh, sudah ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita bisa sharing juga ya sama Melia ya, gimana sih? Benar nggak sih apa yang diucapkan Mem ini? Benar nggak sih? Benar ya? Benar banget tuh. Sudah ada ininya. Ya, sudah di-stepkan sama Amelia tentang Melia tentang apa sih bagaimana berumah tangga. Itu tidak bisa kita soleh saja tidak bisa. Itu gimana kita mengikapinya, Mem? Ya. Allah telah memberikan kita itu watak masing-masing. Ciptakan 4 watak, ya. Ini 4 dasar watak. Yang kuliah psikologi itu mungkin lebih tahu dari Mem ya, karena saya cuma guru ya. Watak yang pertama itu sebenarnya sanguinis, semua sudah pada tahu ya. Sanguinis, orangnya ceria gitu ya. Easy going, terus dia lebih ke seni. Pokoknya orang yang pencerita, ketemu ceria, gitu orangnya. Terus dan dia cenderung nggak rapi, sembrono, pelupa, boros. Itu sanguinis tuh. Itu sanguinis. Itu mem ya. Ini mem banget ini. Ya orangnya pencerita, boros orangnya ya, nggak rapi. Itu orangnya mem. Terus yang kedua adalah tipe yang melankolis. Melankolis ini dia orangnya rapi, sangat cinta kebersihan. Uangnya aja di dompet itu dibaginya. Ini ada uang yang baru, ini uang yang lama, ini uang 1000-an, ini 2000-an, ini uang sisa ke pasar, ini uang ini rapi. Keuangannya rapi. Orangnya cenderung agak pendiam. Ya. Terus agak pelit. Perhitungan. Kalau sanguinis tadi boros. Kebanyakan boros nih orangnya. Terus yang ketiga, pragmatis, orangnya cenderung diam. Ya. Diam, penurut, dan dia mudah untuk dipengaruhi. Ya, mudah dipengaruhi. Cenderung, ya terserah silakan. Orangnya manut, orang yang manut. Terus yang keempat, koleris. Koleris ini tipe-tipe pemimpin. Orangnya tegas, pemimpin suka mengatur, cerewet, gitu ya. Dia orangnya
terus semuanya mau dia yang mengatur. Ini tipe-tipe koalisi ini adalah tipe pemimpin. Nanti kalau misalnya pas sekolah misalnya gitu ya, pemimpin, pokoknya semua pemimpin rata-rata dia memiliki sifat koleris. Ya. Terus suami kita tuh tipe yang mana? Kita di tipe yang mana? Biasanya Allah menciptakan pasangan itu bertolak belakang biasanya. Kalau dia sama sering bentrok. Ya. Ya, ini baru tahu. Suami saya koleris melankolis. Waduh, luar biasa. Saya sanguinis flegmatis. Wow, jebreng gitu ya. Beda sekali karakter mem sama suami. Saya suka warna yang terang-terang. Suami saya yang kalem. Pernah kami beli baju di mall, baju batik. Motifnya sama, warnanya saya mau merah, dia warna biru. Birunya agak gelap. Rencana mau couple, rencana nggak jadi karena warnanya beda. Akhirnya motifnya sama, warnanya beda. Ini beneran, saya nggak bohong. Saya kalau beli baju tuh, ini saya nggak cocok. Saya suka dipakai dia warna merah hati, biru yang terang gitu ya warnanya ya. Suami saya maunya hijau muda pupus, krem-krem gimana gitu. Nggak cocok sama saya. Saya sukanya tuh yang karena dia putih, Abi tuh putih bajunya begini. Nah dia nggak suka. Emang gitu orangnya, nggak bisa dipaksakan. Terus kita gimana kalau ketemu kayak gitu, Mem? Pertama adalah menerima, ya, dengan penuh keikhlasan, ya, penuh keikhlasan. Dan kita menyadari bahwa kita diciptakan ini, ya, dipasangkan ini adalah memang selalu bertolak belakang. Itu adalah pasangan yang klop, ya. Nanti kalau ukhti misalnya tidak mau menerima, terus mau cerai, itu dapatnya kayak gitu juga, nggak akan jauh-jauh. Jadi nggak usah, mending cintai aja apa yang ada, gitu sayangi. Nanti kalau misalnya mau cerai, aku nggak bahagia sama dia, dapatnya gitu juga, nggak akan jauh beda. Ya, jadi jangan ngabisin waktu deh. Ya, jadi yang pasangan yang ada cinta-cintai, sayang-sayangi. Terus gimana yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita seorang istri memang harus ngalah. Apapun sifat suami, kita memang harus berada di bawahnya. Kata Rasulullah, seandainya seorang manusia itu diboleh menyembah kepada manusia, ya, maka suami harus menyembah kepada, harus menyembah kepada suaminya sampai gitu. Bukan berarti kita harusnya diremeh-remehkan, tidak. Kalau dalam Islam, gitu ya, perempuan juga memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perbedaan kewajiban dan tanggung jawab tadi, kita tetap diberikan pahala yang sama dengan suami. Gitu. Itu yang penting. Jadi yang pertama tuh kita harus ikhlas menerima suami dulu, cintai dulu. Ya. Dan kalau kita ikhlas, maka kita bisa menempatkan diri kita. Gus, aduh Mem, kayaknya susah deh kayak gitu. Aku nih anak tua tuh seorangnya pemimpin, penyuruh-nyuruh gitu, ngebosi. Aku tuh biasa mandiri, Mem, nggak bisa gitu-gitu. Oke. Kita harus tahu, kita kalau sudah tahu watak kita, ini sudah tahu watak kita nih, bukan berarti ketahui watak kita, terus kita membela diri kita lah, itu salah. Ya. Kita tahu nih, Mem tahu sanguinis nih orangnya. Pemberantak, bla bla bla. Terus Mem gimana? Biarin aja, gue kan pemberantak, emang sifat gue gitu. Nggak harus maklum dong sama aku. Nggak gitu. Kita harus memperbaiki diri kita. Berarti saya harus belajar merapikan rumah. Yang pertama. Yang kedua, saya harus mengontrol bicara saya, nggak boleh sembarangan ngomong sama orang. Nggak boleh ngomongin aib suami misalnya. Nggak boleh ngomongin, pokoknya gitu deh, jaga nama suami. Itu ujian, tapi harus belajar, gitu ya. Terus aku ini orangnya, misalnya sama orang tuh, hai gitu-gitu, nggak bisa lagi sekarang. Aku udah punya suami. Karena harus jaga nama suami itu. Kalau kita sudah tahu karakter kita harus memperbaiki apa yang kurangnya gitu. Jangan mau maklumi. Kau anak tua, aku memang keras orangnya, nggak bisa ngalah-ngalah, nggak bisa. Kita seorang istri, ya. Ini yang harus dipahamkan. Mem kalau gitu Mem nggak ini deh, nggak asik nih, gitu. Masa saya sebagai perempuan harus mengalah? Bukan mengalah, Ukti. Tapi kita posisikan diri kita sebagai seorang istri. Gitu ya. Mau gimana pun diri kita. Ada yang dokter di sini ada. Jadi dokter. Wah, dokter itu luar biasa ya prestisinya di masyarakat kita. Tapi kita dapat suami yang nggak dokter misalnya.
S1, kita dokter sudah spesialis, apa kita sombong? Enggak. Yang menyebabkan letaknya rumah tangga banyak adalah istri tidak bisa menempatkan diri sebagai istri. Gitu. Ya. Terus gimana kalau dapat suami yang tipenya penurut? Terus kita seenaknya aja nginjak nggak boleh juga. Kita berikan latihan kepada suami kita, tadi di suami kita, bahwa gini caranya. Kalau kita suami kan nggak mau dinasehati nih, ini kuncinya. Benar ya Melia ya? Suami itu nggak mau dinasehati ya, nggak mau dinasehati sama kita. Walaupun kita lebih hebat nggak mau. Ya, caranya gini, caranya kita berikan apa ya? Kalau saya gini nanya, Bi, kalau ini boleh nggak sih sebenarnya? Boleh kita tahu loh sebenarnya. Ingatin dia. Kenapa? Ini Naomi tuh bingung jawabannya tuh, Bi. Boleh nggak sih? Cek dia karena kawan Naomi tuh yang nanyo. Cek itu, nah gimana, Bi? Oh, gini. Oh, berarti dia ngingetin dia juga. Gitu. Dia jangan gini, Abi ini tahu nggak sih? Kalau itu tuh nggak boleh. Itu tuh, Abi, dalam agama diharamkan. Selesai kita. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Dia jangan sekali-sekali dilakukan kalau nikah ya. Kita ada ininya. Misalnya gini, kita memang nikah itu pretend. Berpura-pura, we are enacting, emang benar. We cannot show our own character in front of our husband, tuh nggak bisa kita benar-benar kita menunjukkan karakter kita. Laki-laki itu suka dengan perempuan yang sudah kesenyum. Abi, balik, Bi, udah pulang, Bi, gitu. Di depan suami usahakan jangan kusut-kusut ya. Berdaster boleh. Tapi coba Mbok ya muka tuh jangan minyak-minyakan nian. Terutama kalau menjelang tidur. Jangan pakai baju yang bawa bawang, ya. Itu mesti diperhatikan. Ya. Rambut itu mesti bersih. Ya, kalau saya setiap hari keramas, setiap sore. Tapi kalau suami saya memeluk saya asem gimana? Ya. Walaupun katanya keramas itu 2 hari sekali loh, karena conditioner enggak main saya. Karena saya harus menyesuaikan ya penampilan saya sesuai dengan kehendak suami. Ya, ini penting. Suami sekarang berpanjang, panjangin rambut. Ambo kok tomboy, tidak bisa rambut panjang, panjangi. Ada orang yang cerai gara-gara istrinya nggak mau panjangin rambut. Udah kebangetan, itu sudah ada. Mem ini ngomong beneran, Mem nggak bohong. Ya, ini benar. Ya. Terus apa lagi? Misalnya suami sukanya pakai bajunya udah pakai. Apa yang dia belikan pakai. Dia sukanya istrinya pakai baju merah pakai gitu. Karena kita harus berdandan sesuai dengan modelnya suami. Ya. Iya, ini benar. Ya, harus suami gitu. Bukannya trennya sekarang trennya baju kayak hordeng tuh kayak hordeng. Rempel-rempel gitu ya. Kalau suami nggak suka jangan dipakai. Waktu saya awal menikah, ya, suami saya kejut dengan saya, baju saya nggak begitu panjang gitu kan. Maksudnya nggak begitu, potongan itu nggak begitu panjang sampai lutut. Jilbabnya agak sedang-sedang. Ternyata suami saya suka tuh dengan saya pakai gamis sama jilbab panjang. Gamis itu saya hampir nggak ada. 1 atau 2 lah jarang dipakai. Semenjak itu baju saya gamis semua, sekarang sekolah saya pakai gamis. Benar, saya nggak bohong ya. Dia sukanya gitu. Ya udah turuti. Ini insya Allah untuk kebaikan. Kecuali kalau suami umurnya nggak boleh pakai hijab, nggak boleh pakai jilbab, harus pakai jilbab pendek dan sebagainya macam yang benar-benar tabarruj, itu nggak boleh turuti. Kayak pemahaman ini pelan-pelan harus diberikan. Yang kedua adalah ketika kita sudah menerima suami ikhlas, kita sudah istilahnya ya tunduk pada suami lah gitu ya. Yang kedua yang dilakukan daripada kita adalah kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini yang sering lupa. Ya. Ini kebaikannya tadi dengan cara-cara yang baik tadi. Jangan sampai kita menikah terus plong aja udah selesai, nggak gitu juga. Ya. Banyak yang harus dipersiapkan, Ukti. Ya. Saya banyak sebenarnya ingin saya berikan ini, banyak yang saya dapatkan itu dari, kalau tahu seorang psikolog ya, dokter sebenarnya, seorang dokter, itu dia namanya Aisyah Dahlan. Coba deh sekali-sekali lihat di YouTube-nya ya. Di YouTube-nya itu banyak sekali bagaimana persiapan kita sebagai seorang istri dalam menikah. Ya, terutama dalam karakter tadi yang saya jelaskan tadi. Karena banyak sekali pernikahan itu hancur itu karena apa? Karena
kita tidak mengetahui, tidak memahami karakter pasangan kita. Itu yang sering sekali. Ya, kita maunya selfish, egois pada diri kita sendiri, padahal nggak boleh sebenarnya itu. Saya lupa di ayat berapa ya, astagfirullahaladzim, saya tadi sudah cari-cari juga. Itu memang Allah telah menciptakan kita itu sesuai bertindak, itu sesuai dengan watak kita masing-masing. Ya. Jadi memang sudah ada. Jadi Allah sudah kita itu bertindak sesuai dengan watak kita masing-masing. Dan bagaimana cara kita memahami watak itu kepada memahami ketemu pasangan kita. Jadi gini, suami bagaimanapun bentuknya, ya, dialah yang akan menentukan kita di surga atau di neraka. Ini penting. Ya. Suami bukan orang tua kita, tapi suami kita. Kalau dia ridho dengan kita masuk surga. Kalau nggak ridho, nggak masuk surga. Jangan nyepelein. Makanya kata Rasulullah tadi, seandainya boleh menyembah manusia, istri itu nyembahnya kepada suami. Gitu. Terus kitanya seperti apa? Jadilah perempuan yang baik, nanti insya Allah dapat suami yang baik. Ya. Itu penting. Terus gimana? Apalagi selanjutnya, ketika kita sudah memposisikan diri kita berada di bawah suami, kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Ya. Doa Robito sudah tahu nggak sih? Tahu ya. Nanti kalau misalnya sudah menikah, gitu ya. Ini rajin-rajinlah membacakan doa Robito. Ya. Kalau mem itu pakai ini nama dan bin suami. Ya saya sebutkan itu doa Robito. Ya. Gimana sih doanya itu? Allahumma inna ta'lamu ana hadhil quluba. Ya, itu untuk menyatukan hati. Karena apa? Karena apa? Karena kita ini dipertemukan itu dalam kondisi ada abang di belakang anak mem nomor 2 ya. Kita dipertemukan oleh suami. Kalau memang kan tidak pacaran dengan suami ya. Jadi kita sama sekali tidak mengetahui karakter kita masing-masing. Ya. Saya nggak tahu gimana orangnya, masih meraba-raba. Suami pun juga seperti dengan mem. Satu-satunya bisa menyatukan hati itu cuma satu, ya, yaitu adalah dengan mendoakan suami. Gitu. Mendoakan suami itu penting. Apapun yang dilakukan kita doakan. Ya. Suami lagi keluar kota didoakan. Terutama adalah doa untuk menyatukan hati itu tadi. Karena kalau tidak menyatukan hati itu susah. Ya. Jadi di Al-Surat Kubra itu juga ayat tentang Arum tadi, surat Arum. Ya, bagaimana itu penting untuk menyatukan hati. Kalau di sini ada yang sudah mengenal suami, misalnya dari teman gitu ya, dari teman atau mungkin punya hubungan spesial, bukan berarti itu mulus-mulus saja. Ya. Karena banyak sekali pasangan yang afwan sudah lama sekali pacaran itu bisa pendek sekali. Ya, pendek sekali dalam pernikahannya. Itu banyak yang seperti itu. Moderator Adia kalau udah stop kasih tahu ya. Memang karena kebablasan kalau ngomong itu. Ya, hobi ya. Yang sudah aja sama mem tahu lah gimana. Ini mem ini mudah loh memalingkan ke materi, aja ngobrol. Saya udah lupa materi ngajar, ya kan? Ini Kak Melia, tahu ini Zainab gitu ya. Dinda gitu ya. Adia udah tahu, Nadia udah tahu itu mem. Ya. Kasih tahu aja kalau sudah ini. Ya, jadi sampai mana tadi? Lupa mem. Sampai apa sih? Ternyata enggak sih? Dan jangan pernah lupa nih. Saling mendoakan, mem. Oh ya, saling mendoakan. Pentingnya saling mendoakan. Didoakan suaminya, jangan sampai enggak didoakan. Doakan supaya apa? Supaya selalu bersama-sama dengan diri kita. Mem, kita sudah menikah itu bakal klop enggak? Tentu sudah menikah tuh bakal klop enggak? Butuh waktu untuk klop sama bertahun-tahun. Mem ini agak telat pahamnya. Mem pahamnya ketika masuk ke usia pernikahan 13 tahun. Mem sudah menikah itu 14 tahun ya baru. Tapi mem baru memahami karakter suami itu ketika baru-baru ini. Jadi ukti semua yang mau menikah,
Jangan sampai kayak mem, ya. Makanya banyak-banyak belajar buku tentang psikologi, terutama kalau tentang pernikahan itu Aisyah Dahlan. Nah, nanti saya apa namanya? Ada cari aja Aisyah Dahlan gitu. YouTube itu banyak tentang pernikahan, tentang watak manusia. Nah, jadi bagaimana seorang watak suami itu seperti apa gitu, laki-laki itu seperti apa. Saya kadang mikir gini ya sama laki-laki itu. Kita menganggap kita itu sama kayak dia. Kenapa drama Korea itu disukai sama perempuan? Karena kita karena kita dibuat seolah-olah laki-laki itu memahami kita. Ya enggak? Benar ya? Romantis, perhatian, gitu ya. Benar enggak? Itu laki-laki ya. Tiba-tiba apa itu enggak gitu. No. Ya, bukan itu. Jadi jangan mengharapkan yang seperti itu. Kita harus memahami, kita harus banyak belajar, ya. Jadi laki-laki itu fokus ke satu, itu mesti kita pahami, fokus ke satu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia pergi buru-buru sebarangan, pintu lemari itu buka aja gitu ya, gak dirapikan, jangan marah, karena dia fokus ke sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, udah buru-buru. Gitu ya Melia ya. Ini kayaknya Melia udah merasakan ini. Benar ya. Tiba-tiba keberantakin aja. Oh kita beresin. Karena suami kita fokus ke satu. Dia ingat sesuatu. Aduh aku udah ngerjakan ini deh. Dia gak akan ingat mau letak randuk di mana. Nutup pintu lemari gak akan ingat lagi. Kalau kita ya sekarang ini Mem ingat ini. Aduh suami Mem makannya gimana ya. Ah gitu kalau perempuan tuh seperti itu. Aduh tadi belum jatuh sayur. Nah gitu. Kalau laki-laki enggak, dia fokus. Kalau udah berantakan, kita beresin. Lupa nutup pintu lemari, kita tutup, ngapa sih susahnya? Jangan jadikan ribut. Pahami. Gitu ya. Juga saya jadikan ribut. Gitu. Emang gitu. Dia fokus. Karena batang otaknya gitu. Ya, cuma strek situ aja, nggak bercabang-cabang. Kalau kita buka kulkas, kelihatan semua cabai di situ, tomat di situ, telur di situ ya. Ya nggak kelihatan. Kalau laki-laki, buat kulkas, nggak tahu cabai, mana cabai? Di mana? Padahal di depan dia tuh lah. Kelihatan. Itu adalah tipe karakter laki-laki. Ya kita nanti kalau Meli udah ngerasa nih, kalau masak sambil putar cucian, sambil nyuci piring, sambil goreng ikan, masak nasi udah sekali jalan. Tapi kalau laki nggak bisa. Kalau dia suruh diliatin ini ya cucian, diliatin cucian. Cucian. Pahami, emang gitu. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah. Kita pahami yang seperti itu. Ya. Kalau suami nonton, biarin memang dia nonton aja. Nggak usah diganggu nonton. Nggak usah diganggu-ganggu. Dari rayu nggak usah. Dia memang fokus menonton. Biarlah. Dia memang menonton bola, silakan. Nggak usah menonton bola terus langsung. Nggak usah. Memang dia harus fokus di situ. Ya. Nggak bisa. Memang gitu. Kalau kita kan nggak, saya nonton kan bisa ngupas bawang gitu ya. Dia nggak bisa nonton aja gitu. Dipanggil juga nggak dengar. 10 menit baru nggak. Panggil terus, baru nggak. Kalau sekali 2 kali nggak akan nggak. Emang gitu. Makanya membilang pahami dulu karakter laki-laki. Ya. Laki-laki itu suka senyum. Dia suka dengan kita yang rapi. Di rumah itu rapi ya. Jangan keluar rapi, di rumah astagfirullahalazim, udah nggak karuan lagi ya. Maka ciptakan suasana rumah yang rapi dan enak dipandang mata sama dia ya. Gitu. Makanya berhias itu untuk suami, bukan untuk orang. Kita skincarean ya, Melia yang udah menikah, skincarean itu bukan untuk orang ya, untuk suami ya. Dan juga skincare loh. Makanya agak glowing sekarang ya. Bandingkan dulu untuk suami, untuk orang. Orang ngapain kita bermasker juga sekarang? Orang lihat? Enggak lah. Iya kan? Kita suami. Gitu. Jadi hidup kita itu kalau sudah menikah itu ada untuk bagaimana kita mengabdi kepada Allah melalui suami kita.
Terus apa lagi? Makasih sayangku cinta, anak mem yang laki-laki ngasih minum. Romantis ya orang ini memang. Ya. Terus apa lagi? Nah sekarang fase bagi istri nih. Ya, istri kita sudah berat. Gimana nanti kalau kita sudah punya anak? Ya. Anak itu harus benar-benar kita didik dari kandungan. Ya. Makanya anak itu ketika proses pembuatannya harus kita pakai doa dulu. Ya. Jadi ada tadi suami yang baik nih. Jadi kita doa sebelum melakukan hubungan suami istri supaya diharapkan yang lahir dengan terlindung dari godaan setan. Itu disiapkan dari perut. Ya. Seorang ibu itu harus bisa menata pikiran dan emosinya ketika dalam berumah tangga. Ya, seorang istri, ya seorang ibu. Karena kalau kita tidak bisa mengatur ritme kita dalam emosi kita, itu kan berdampak bagi kehidupan rumah tangga itu sendiri. Anak-anak muda sakit, itu salah satunya ya, ini beneran. Anak-anak muda sakit, ya. Terus juga apa lagi, kita juga sudah muda sakit, suami juga, itu biasanya itu pengaruhnya kepada kita, ibunya. Kalau istrinya tidak bahagia, ya itu tidak akan bahagia rumah tangga. Siapa yang menciptakan rumah tangga bahagia? Kita sendiri, ukti, kita. Ya. Makanya kalau kita sudah siap untuk menikah, maka kita siap untuk memegang tanggung jawab. Kita sudah siap untuk mandiri. Nah, itu dia. Kita sudah siap untuk bisa menghandle emosi kita. Ya. Kalau suka melo, baperan, perbaiki dulu hatinya. Seorang ibu tuh nggak bisa berperan, pengaruh ke anaknya. Ini beneran. Ini ada yang kuliah jurusan psikologi nggak sih? Ada nggak di sini? Siapa? Ada nggak? Belum nggak sih yang bilang ini? Ini ada apoteker tapi ya. Ada ini nggak? Ada yang dokter ya. Ada yang psikolog nggak kuliahnya? Maksudnya biar bisa ini. Biar bisa pas gitu apa yang ngomongin. Kalau seorang ibunya tidak bahagia, anak-anaknya nggak bahagia juga. Ya, gitu. Nggak bahagia. Bagaimana cara kita bahagia? Nah, ini kunci ya, Ukti. Ketika kita berubah dengan orang tua kita, ya, kita berubah dengan orang tua kita, dan kita dipuji-puji sama orang tua kita, maka dalam keluarga itu akan timbul namanya sakinah, keberkahan dalam keluarga. Ya. Jadi kalau kita mau seorang muslimah itu dan suami kita juga, kita bersama-sama berbaik pada orang tua kita. Ini termasuk mertua ya, ini bukan orang tua kita. Maksud saya mertua itu adalah orang tua, gitu. Itu bisa membawa keberkahan pada keluarga kita. Karena kita akan diberikan kata-kata yang baik. Waduh, anak saya itu baik sekali, soleha sekali, suaminya terus itu akan. Tapi kalau misalnya anakku yang itu nyusahkan hati, bikin jantung copot terus, yang terjadi ada di rumah tangga itu tadi, ya. Jadi itu kunci yang kita tidak tahu. Banyak sekali yang tidak tahu. Jadi ketika kita sudah menikah pun, walaupun kita berbakti kepada suami, kepada keluarga, terutama keluarga suami, keluarga kita, itu juga kita harus seimbang. Gitu ya. Jangan sampai kita melupakan keluarga kita. Ya. Jadi mentang-mentang kan harus berbakti kepada suami, mem. Iya, kita juga tetap harus berbakti kepada orang tua kita. Ibadah kita bagus, tahajud kita kencang, duha nggak tinggal, sebagainya macam. Tapi kalau kita hablum minan nas, kita tetap dengan orang tua kita nggak baik, itu nggak akan juga nyambung gitu. Ya Allah marah sekali dengan orang yang tidak memiliki hablum minan nas yang baik dengan orang lain. Ya, seperti itu. Makanya dengan suami, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu adalah hablum minan nas kita. Kita sudah hablum minallah, ya minas kita seperti apa kan? Itu akan menentukan kehidupan kita. Ya. Selanjutnya sudah mendoakan sudah kita ya. Terus kita menyiapkan mental kita gitu ya. Sebagai menjadi seorang istri itu tidak mudah. Jadi kalau kita misalnya, jadi gini, kenalin dulu karakter kita. Kita tuh seperti apa sih orangnya? Udah tahu belum karakter kita tuh seperti apa? Ada nggak kita yang sudah tahu?
Kalau Mem sudah tahu, Mem ini sanguinis, plekmatis orangnya. Orangnya apa ya? Ya suka, ya jangan mau cari ribut lah orangnya gitu, ya. Ya kalau orang apa, diambil aja gitu kan. Ini anak Mem yang nomor 2 namanya Fahri, ya, usianya 7 tahun. Naik kelas 2 SD. Yang nomor 2, ya. Udah tahu nggak karakter kita apa? Kalau Nadia ini, nah ini udah mulai ini ya, menebak-nebak ini. Ceria orangnya ini ya. Ya, berarti ada sanguinisnya. Sanguinis itu salah satu cirinya dia mudah dengan seni. Anak Mem itu sanguinis tuh. Dia kalau nyanyi itu bagus. Ya, dia nadanya cepat. Orangnya ceria, mau dimarahin nanti dia ceria lagi. Ya gitu, anak-anak ini Mem yang sanguinis yang ini. Ya orang sanguinis. Sama kayak Mem. Karena nanti karakter anak kita tuh nurun dari karakter orang tuanya juga. Ya, jadi ada orangnya kalau Zainab ini dia agak plekmatis. Tapi dia melankolis juga. Ya. Udah kelihatan itu. Yang Mem ajar aja ya. Yang Mem ini. Apa namanya? Dinda ini juga lainnya melankolis. Ya. Karena biasanya orang-orang yang teliti, yang apa sih? Yang dia suka analisa. Ya. Itu biasanya dia ada melankolisnya. Gitu. Ya, jadi itu si karakter. Kalau menurut Mem yang nggak tahu ya, Mem juga itu sekilas yang Mem pahami. Kalau kita sudah tahu karakter kita baru mengetahui karakter suami kita. Kira-kira suami kita ini gimana sih orangnya? Ya, kalau dia tipenya pemimpin, maka akan keluar sifat-sifat koleris tadi. Ya, koleris itu akan dia suka dengan yang penurut. Ya, sebenarnya semua suami juga suka istri yang penurut ya. Jadi kita tidak bagaimanapun diri kita setinggi apa sih pendidikan kita, jabatan kita, tetap kita sebagai istri itu kita tetap harus berada di bawah. Ya. Selanjutnya tadi tentang psikologi seorang istri ya sudah tadi bagaimana seorang ibu itu sudah menyiapkan anaknya itu dari dalam kandungan. Terus apa lagi? Seorang ibu tuh harus tetap mencari ilmu. Ya. Tadi sudah tahu nih. PR Ukti semua mencari ilmu tentang karakter tadi ya. Cari deh karakter Ukti itu apa sebenarnya. Nanti setelah menikah lihat karakter suami. Melia sudah tahu karakter suaminya nggak? Melia? Karakter suaminya udah tahu? Sudah ya? Sedikit, Mem. Ah, belum, Proses. nanti belum. Nanti coba proses. Coba cek ya apa di YouTube-nya Aisyah Dahlan nih. Abang juga ngikuti Instagram-nya ya. Nanti saya sering live, jadi sering tahu gitu. Cek itu nanti itu akan nyambung banget. Melia akan mudah sekali untuk mengatur pikiran dan perasaan kalau sudah tahu bagaimana karakter suami. Ya, ikhlaskan tadi itu yang penting. Terus apa ilmu kita sebagai seorang ibu itu apa sih? Ketika kita lahir kita sekarang ini sudah mulai selain kita untuk menyiapkan membaca buku tentang pernikahan, kita baca buku tentang bagaimana jadi seorang ibu. Itu nggak mudah. Seorang ibu nggak mudah. Ya. Nanti sudah mulai nih menyiapkan diri untuk ASI. Ya. Ternyata ASI 2 tahun full eksklusif 6 bulan beratnya minta ampun. Ilmunya itu luar biasa, Ukti. Luar itu ilmu ASI aja tuh luar biasa. Tidak perlu Ukti ketahui. Ini kayaknya memang harus minum ya. Ilmu ASI itu luar biasa banget. Ya, itu baru ASI. Nanti Ukti sering-sering nanti kalau sudahnya Melia udah hamil ya, nanti cari deh ilmu tentang ASI itu seperti apa. Memberikan ASI, saya memang baru anak ketiga ini. Pandemi ini luar biasa mempengaruhi positif bagi saya sebenarnya. Saya punya 3 anak, dua-duanya ini enggak eksklusif. Jadi saya campur dengan susu formula. Ya karena saya pikir dulu ASI saya itu sedikit. Ketika usia saya sudah 40 tahun melahirkan, saya benar-benar mau ASI eksklusif nih. Ternyata ilmunya itu luar biasa, Ukti. Ya. Ilmu ASI itu luar biasa. Saya itu baru tahu sekarang. Bayangin. Ya. Agak telat semua deh. Banyak telat semua. Ya. Nanti kalau sudah siap, cari ilmu tentang ASI. Nanti sudah masuk ASI, sudah selesai, masuk MPASI pula. Bagaimana cara, jadi kita mengajarkan anak makan, itu kita yang ngajari. Dari bubur yang disaring, bubur yang di blender kasar, benar. Bubur rumah itu ada aturannya. Sehingga anak itu bisa untuk mengunyah makanan.
itu urusan ngunyah aja, ya itu emak mesti ngajari. Gitu. Ya, itu urusan ngunyah loh. Itu urusan yang mudah sekali, itu ibunya mesti turun tangan langsung. Nutrisinya seperti apa? Bagaimana proteinnya? Bagaimana sayur-sayur itu? Apa itu ilmunya ada semua, masya Allah. Ya, makanya perempuan itu multitasking. Mau mikirin lakinya, mikirin anaknya pula, gitu kan. Dan semua tetangga, wah, kerja luar biasa. Makanya istri itu multitasking. Ya. Terus belum lagi nanti ngajari kita untuk toilet training. Maknya yang ngajari. Ya, maknya. Dan kita memang harus benar-benar intens untuk anak kita. Cemilannya seperti apa? Ini harus dikonsumsi luar biasa. Jadi kita ini besar seperti ini, nak, bisa makan jengkol dan lain-lain. Ya, itu adalah ajaran dari ibu kita yang luar biasa. Dulu kita nggak bisa makan apa-apa, sekarang makan semua, malah omnivora, ya. Bukan lagi herbivora atau enggak, omnivora, semua kita makan. Itu ibu kita yang aja nggak semulu-mulu, nggak, kita tuh nggak ujuk-ujuk bisa makan itu. Tapi ada proses belajarnya. Gitu ya, luar biasa. Jadi kalau menikah, itu sekali lagi ya, itu bukan untuk senang-senang aja. Di sana ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Ada ilmu yang harus setiap hari kita pelajari. Ya. Nanti sudah mulai nih masuk usia sekolah, ya. Dan usia remaja, masya Allah, itu luar biasa. Nanti remaja antara laki-laki dan perempuan tuh beda cara penanganannya. Anak perempuan tuh penuh dengan emosi karena dia memiliki menstruasi. Ya, ini dokter lebih tahu ya, dokter Dinda ya, udah tahu ya. Kita perempuan ini gejolak emosi naik turun karena kita punya menstruasi. Makanya saya bilang pahami dulu karakter kita. Karena kita punya siklus itu. Menstruasi itu luar biasa. Makanya penyakit perempuan itu banyak. Osteoporosis banyak dihidap oleh perempuan. Ya enggak? Tiroid, benar ya, Adinda ya? Tiroid. Tuh. Pembengkakan limpa, itu perempuan yang banyak penyakit. Kanker dan sebagainya macam. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Nggak bisa dikontrol. Perasaan nggak bisa dikontrol. Sehingga timbul banyak penyakit. Karena apa? Emosi kita nggak bisa kontrol. Bagaimana macam emosi tadi? Ya, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir. Ya, banyak menyerah, lepaslah kepada Allah. Ya. Tunduk dengan ikhlas kepada suami, itu adalah obatnya. Sebenarnya kita kata Rasulullah kalau perempuan itu masuk surga itu mudah. Taatlah kepada suami, ya, sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, ya enggak? Ya. Dan yang paling berat adalah taat kepada suami, itu berat dan minta ampun. Nah, berat. Makanya nggak semua perempuan itu bisa. Ya. Kita kalau sholat oke, puasa oke, semuanya belum tentu. Ya, karena kita punya ego, kita tidak bisa menahan nafsu kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi udah berapa, Aldia? Sudah berapa menit kita? Aldia? Masih ada 1 menit lagi, Mem. 1 menit? Iya. Apa itu menit ini ya? Udah habis gitu. Ya. Saya yakin penjelasan saya ini tidak begitu puas mungkin ya, karena saya sekali lagi bahwa saya ini bukan expertnya di situ, saya hanya menjelaskan pengalaman saya dalam rumah tangga, dan saya ingin ukti semua ini bisa lebih baik dari Mem, gitu ya. Ketika Mem ini mengetahui itu pas 13 tahun menikah, kalian jangan, ya, pelajari dulu karakter deh. Pelajari dulu bagaimana seorang laki-laki itu. Laki-laki itu gimana otaknya, bagaimana pikirannya, ya. Bertanya perasaannya, karena laki-laki mendominannya adalah logika. Bagaimana karakternya. Itu tadi kalau dia ngeletain barang sembarangan, ya udah kita yang menemukan. Ya Melia ya. Kalau lupa apa-apa kita nemukannya ya. Iya, tugas kita itu yang melengkapi. Gitu.
Jadi kalau misalnya dia ngetakin sembarang, kita yang merapikan. Kita yang misalnya yang mengingatkan. Ya, nanti insya Allah sayang sama kita, pasti. Ya, kalau kita menempatkan diri kita sesuai pada kita, maka fitrah itu akan datang sendiri. Ya, itu aja. Kalau misalnya ribut, ya doakan saja. Seorang Nagita Slavina, ini ya, mungkin beliau tutup aurat aja belum gitu. Tetapi ketika suaminya seperti itu, dia cuma doa aja, luluh suaminya. Benar nggak? Iya kan? Nggak bohong ya, Mem ya? Luluh suaminya gitu. Dia doa aja, menangis saja. Gitu. Luluh, seorang Raffi Ahmad itu bisa luluh nggak cara seperti itu. Nah, gitu aja. Yang penting kita bisa menempatkan diri kita. Ya. Searogan-arogannya laki-laki, dia akan luluh ketika melihat kita memang menempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya. Tulus ikhlas mencintai suami ya, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang penting. Kita mencintai suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nyambung. Bukan mencintai suami karena harta, karena uang. Enggak. Ya, mencintai suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tampanannya, bukan karena kedudukan di keluarganya, atau mungkin keturunannya, bukan karena itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Adia ya, sudah ya, 1 menit lewat ya. Oh, udah, Mem. Sudah ya. Oke, jazakallah khair Mem Yeni atas materinya yang begitu full of insight ya Mem, kalau menurut Aldia sendiri ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain ya. Materinya benar-benar apa ya, benar-benar membuka cakrawala pengetahuan kita gitu loh, bagaimana kemudian kita bisa berpikir ya, kemudian bagaimana kita bisa menata hati dan juga perasaan kita sebagai seorang istri nantinya, terutama ketika kita sudah menjalani kehidupan dalam rumah tangga begitu ya. Karena seperti tema dari kamus kita pada malam ini ya Mem, jadi temanya itu adalah from akad to jannah ya, jadi intinya adalah bagaimana sih caranya supaya keluarga kecil yang akan kita bina nantinya, ataupun keluarga kecil yang sedang dibina saat ini begitu ya, itu bisa mengantarkan kita ke surga, begitu kira-kira the main question dari tema yang kita angkat pada malam ini gitu ya, dan itu lebih kurangnya sudah Mem Yeni sampaikan kepada kita semua begitu ya dari materinya yang sudah disampaikan. Semoga apa yang Mem Yeni sampaikan itu menjadi ladang kebaikan bagi Mem Yeni karena sudah meluaskan manfaatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pokoknya satu ya, pesan Mem ya sebelum ini ya. Kalian harus banyak ilmu deh tentang karakter tadi. Itu yang penting. Itu penting banget. Itu jangan, jadi sudah selesai ini tuh jangan lengah gitu. Cari ilmu tentang karakter. Itu penting, terutama karakter tentang manusia, karena ada 4 tadi. Ya. Itu yang bisa menentukan kita bersikap seperti apa. Kalau seperti itu. Jangan sampai telat kayak Mem gitu. Alhamdulillah kasih umur panjang ya. Kalau misalnya umurnya pendek, kita belum sempat memperbaiki segala sesuatunya. Oke, ya baik. Itu tadi tambahan ya teman-teman. Jadi terkait dengan kita harus bisa mengenali diri dulu sendiri ya, Mem ya. Intinya how you get to know yourself well ya. Karena sebenarnya mengenali diri sendiri itu adalah perjalanan yang tidak pernah selesai ya menurut saya sendiri ya. Karena kita tahu setiap hari kita adalah seorang manusia yang selalu bertumbuh, selalu berkembang, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda setiap harinya, dan tentunya lingkungan kita, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, itu sangat mempengaruhi karakter kita, terutama seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya. Baik, teman-teman, jadi tadi sudah sangat banyak ya yang disampaikan oleh Mem Yeni, bagaimana pengalaman beliau, kemudian apa-apa saja informasi-informasi yang bisa beliau share ya, yang mana semoga nantinya yang sudah disampaikan itu bisa menjadi bekal kita, terutama bagi teman-teman muslimah sekalian dalam menjalani bahtera rumah tangga ya.
Oke, sesi yang selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi, Mem, atau tanya jawab ya. Mungkin lebih kurang 20 menit ya, teman-teman. Sebelumnya, apakah dari teman-teman di sini yang menyimak dari tadi itu ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin atau lebih nyaman di chat juga silakan ya. Jadi kalau misalnya ada yang malu bertanya langsung, bisa silakan teman-teman tuliskan di kolom chat Zoom ini, nanti insya Allah akan kita tanyakan, akan dibacakan satu persatu ya, mulai dari atas. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Kalau bertanya aja, terus kameranya boleh on kok biar memang tahu wajahnya Uh, siapa gitu ya. Kira-kira ya, harga jibab kita langsung aja belum kenal. Ya, ya, baik dan memang teman-teman. kenal gitu siapa siapa aja. Ya, bagi yang ingin bertanya nanti silahkan on kamera ya. Ya. Bagi yang sedang tidak berhalangan juga silahkan Nadia? mau on kamera ya teman-teman. Kayaknya. Nadia. Ya, senyum-senyum. Senyum terus kalau Nadia ya. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung, silakan diklik di reaction, raise hand mungkin. Ada yang mau bertanya secara langsung? Mbak Nadia mungkin, atau Kak Dinda? Boleh, oh Nadia. Oke, silakan Kak Nadia. Oke, Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mem? Oke, suara Nadia kedengaran jelas nggak, Al? Jelas, silakan Nadia. Yang mau Nadia tanyakan, Mem, gimana sih kita? Gimana? Lanjut. Bisa. Lanjut nanti. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya dia, Mem, bagaimana sih menghadirkan keikhlasan terhadap karakter dari pasangan? Kan maksudnya nggak semua orang itu bisa menerima pasangan kan, Mem. Nah, gimana sih caranya dari sekarang tuh kita bisa menghadirkan keikhlasan itu ketika nantinya kita sudah menjalani rumah tangga? Oke, sudah Kak Nadia pertanyaannya? Ya. Oke, itu Mem tadi pertanyaannya, terdengar jelas nggak, Mem? Sudah. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam perbedaan. Yang pertama, ya, niatkan semuanya itu karena kita adalah Allah. Yang kedua, ya, bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Sinyal pakainya ya. Ya, sinyal. Terus selanjutnya adalah yang terpenting adalah ya ketika kita menerima keikhlasan itu harus dibarengi juga dengan bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau kita misalnya perbanyak tafakur, zikir itu kan akan dekat gitu. Ya. Sebanyak banyak apa ya, banyak ilmu gitu, banyak membaca, ya, banyak memahami, ya. Jadi banyak kita sudah memahami bahwa kita adalah ciptaan Allah, ya, dan kita dipasangkan oleh Dia seseorang itu memang sudah takdir Allah, ketentuan Allah, ya, terima dengan ikhlas, gitu, dengan lapang dada, itu yang penting. Jangan kita banyak ngedumel, jangan kita banyak, kenapa sih Allah tuh nggak adil gitu. Kenapa nggak usah, terima saja. Kita sembari kita selalu memperbaiki diri. Ingat ya, kita adalah palang pintu menengah. Kita gitu ya. Kita harus jadi
Kalau hati kita sudah hijrah ke yang lebih baik. Hijrah itu tidak hanya secara fisik ya. Kalau fisik oke, sudah hijrah, sudah Islam, tapi kalau hati kita belum tentu gitu. Belum tentu hati kita itu juga hijrah. Hijrahkan hati kita gitu ya. Adalah seorang pemimpin kita. Hijrahkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Hati kita dihijrahkan, bukan fisiknya kita saja. Itu semua akan dengan ilmu itu kan bisa berubah. Gitu. Ya, ikhlaskan itu. Belajar, oke, butuh waktu. Namanya orang belajar itu selalu gagal, iya. Tidak mungkin dalam belajar, tidak mungkin dalam belajar itu pasti sukses langsung ya. Pasti ada gagalnya, ada salahnya, iya. Tapi kalau kita sudah tahu salah, gagal, kita perbaiki insya Allah. Karena kehidupan berumah tangga itu kan tidak setahun, sebulan 2 bulan ya, tapi seumur hidup. Kita punya anak kan maunya kan nggak mau 1 ya, mungkin bisa 2 atau 3 atau lebih. Nah ini yang harus kita gitu Nadia. Ya, dapat nggak sih penjelasan Mem? Tadi putus-putus terus ya. Sinyal tepat Mem deh kayaknya ini. Sinyalnya. Iya, Mem, sempat putus-putus, tapi alhamdulillah bisa kita tangkap ya dari jawabannya gitu ya. Saya kira Gitu ya. cukup jelas ya, Kak Nadia. Apa ada yang ingin ditanyain lagi, Kak? Oke, sudah cukup. Jazahillah, Mem ini untuk pertanyaan yang pertama. Teman-teman selanjutnya, apakah ada lagi nih yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilakan. Kak Dinda? Mau tanya, Mem. Kalau Ya. menurut Mem, dalam berumah tangga kan tadi Mem udah jelasi kalau kita tuh bersama orang yang sebenarnya mungkin kalau awal menikah itu kita nggak benar-benar tahu karakternya gitu. Mungkin ditemukan banyak perbedaan dalam berumah tangga. Nah, kalau Mem sendiri ada tips nggak Mem gimana manajemen emosinya gitu Mem? Kalau misalnya kan kita ketemu sama orang yang secara karakter itu sebenarnya kita nggak suka gitu. Itu tadi pahami. Ya. Jadi gini, kita mengetahui karakter itu ketika kita ketemu orang, kita pahami saja. Oh iya, memang seperti itu. Oh, dia itu memang gitu orangnya, udah. Oh, si Nadia itu gitu ya, sudah. Ingat ya, kalau kita berteman, ingat penting kebaikannya, bukan kesalahannya. Pernah nggak sih dia mau sama kita? Kita cari kebaikannya. Jangan pernah kita berteman itu mengingat kejelekannya. Oh, dia itu walaupun gitu orangnya, tapi dia tuh helpful. Itu memang ceplos-ceplos, tapi dia orangnya nggak ingatan sama kesalahan kita. Cari kebaikan. Jadi jangan pernah kita berteman tuh ingat jeleknya aja, gitu ya. Karena itu kita kan teman orang katanya beda-beda tuh. Ya nggak mungkin lah sama kayak kita semua. Kalau berteman itu sama terus itu bosen. Ya. Makanya Allah menciptakan kita tuh makhluk sosial. Kita memang sering bertemu orang-orang banyak. Ya sudah, pahami aja dia kayak gitu. Kita tetap berbuat baik. Jadi jangan sampai dia tuh jahat, kita juga jahat juga, enggak gitu. Gimana pun orang itu karakternya, kita terus berbuat baik. Nanti dia akan baik juga sama kita, akan berubah. Pasti itu. Ya. Jadi bagaimana perjalanan Rasulullah dalam berdakwah? Gimana di sana? Apakah semuanya baik? Enggak. Beda-beda orangnya. Tapi bisa. Ya, sudah kita punya ya, kita tuh yang penting itu berbuat
pahami aja ya sudah. Kalau dia orangnya ember ya udah jangan cerita lagi masalah kita, udah cukup gitu aja. Kalau dia orangnya pendiam ya gimana caranya? Pahami aja, dia memang gitu. Kalau dia orangnya misalnya jutek, ya baik-baikin aja. Memang gitu sifatnya, sudah. Pahami aja, nanti dia juga akan memahami kita. Karena semuanya itu diri kita. Jadi jangan kita menuntut orang itu untuk menerima kita yang mencoba untuk menerima orang lain. Karena gini, kalau kita orangnya sudah dewasa, kita sudah punya ilmu lebih dulu, ya, maka derajat kita kan beda di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya nanti ketika kita ketemu orang seperti itu, ya kita juga beda dong posisinya. Gitu. Posisi kita juga beda. Karena kita sudah lebih mengetahui ilmunya. Nah, kalau kita membahas dengan suatu ketidakbaikan, apa bedanya kita dengan dia? Gitu. Ya. Tetap kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, termasuk dalam memahami karakter orang ini tadi. Udah biarin aja. Ukti baru dengan teman, kalau berkeluarga tetangga, kayak tinggal di komplek, nggak baik-baik kita sama orang, ya biarin orang mau ngomong kita terserah, orang mau pelit sama kita terserah, mungkin kita jangan gitu, udah. Ya. Ikhlaskan aja semuanya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita suka, makanya saya bilang tadi kalau masih baperan, perbaiki dulu hati kita, perbaiki dulu pikiran kita, gitu. Karena menikah itu berat. Ya, saya menikah itu indah, iya memang ada indah ya, tapi ujiannya juga banyak. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita, ya tidak bisa, ini gimana kita mau menghasilkan atau memiliki seorang anak yang baik, gitu. Kalau kita sendiri tidak bisa menahan emosi kita. Gitu ya. Ya udah, terima aja lah. Bukan mengalah, tapi kita bijaksana aja dalam hidup ini. Oke, itu jawaban dari pertanyaan Kak Dinda. Apakah sudah bisa menjawab Kak Dinda atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Itu kan tidak selama hidup itu sementara, ya udah gitu. Jalani aja. Ya, nanti kita berbuat baik, kita berkebaikan, sudah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita karena Allah Ta'ala, ya. Simple, itu tuh simple sebenarnya. Ya, nggak usah terlalu dibuat pusing lah. Tapi proses memang ada prosesnya. Nggak serta-merta dapat ilmu misalnya itu praktekkan, enggak. Akan udah, gimana Dinda? Ya, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, insya Allah bisa ya. Kita masih dalam belajar semua. Tapi insya Allah pasti bisa. Ya. Ada lagi? Oke, jazakillah Mem atas jawabannya. Itu ya Kak Dinda untuk jawaban pertanyaannya. Apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir? Ini sinyalnya nih loh, saya kenapa ya tiba-tiba ya? Iya, Mem. Dari tadi sebenarnya putus keluar gitu. Putus, terus masuk lagi. Makanya saya Zainab tadi angkat tangan, jadi nanya nggak, Zai? Oke, Kak Zainab, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Kak Zainab. Mem, mau bertanya, Mem. Mem, kan kalau misalnya kita sibuk gitu kan, Mem, sibuk bekerja gitu kan, Mem. Nah, kalau misalnya jadi sulit untuk ngurus suami tuh, Mem. Kalau misalnya mau masak tiap pagi tuh agak susah. Itu gimana ya, Mem ya? Gimana pertanyaannya? Mem? Gimana pertanyaannya? Itu, Mem, gimana caranya kalau misalnya istrinya tuh bekerja gitu kan, Mem. Nah, terus tuh jadi agak sulit untuk mengurus suaminya gitu, Mem. Jadi kayak misalnya masak setiap pagi tuh agak sulit. Nah, itu kayak gimana ya, Mem ya?
Itu kesepakatan dalam rumah tangga. Ya, jadi dalam rumah tangga itu ada kesepakatan. Jadi bicarakan dulu gitu. Jadi saya itu gini suami gimana. Karena ketika sebelum berumah tangga itu komunikasi penting ya, bahwa kita harus masih tahu ini kalau aktivitas saya seperti ini, bahwa saya ini. Gitu. Nanti akan ada kesepakatan dalam rumah tangga. Gitu. Ya, karena kalau dipaksakan nanti tetap akan ada apa ya, duri-duri yang ada. Tetapi paling tidak istri misalnya masa ketika weekend itu banyak kesepakatan dalam ini karena rumah tangga itu harus ada komunikasi. Jadi bagaimana caranya kita mengomunikasikan ini kepada pasangan kita. Nanti sebelum menikah itu pokoknya harus ada apa ya, ada bukan berarti nikah bukan, tapi kita mengkomunikasikan bahwa kondisi saya itu seperti ini. Misalnya saya tidak bisa cuci piring, ada orang yang sensitif tangannya. Dia kasih tahu saya nggak bisa cuci piring, gitu. Gimana solusinya dalam menikah? Atau mungkin saya tidak bisa kena deterjen tangan saya. Ya udah, berarti apa yang dilakukan? Gitu. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang memang suami istri harus dibicarakan sebelum ke pernikahan. Gitu. Jadi supaya tidak menuntut dari istrinya, kita, jadi dia juga harus memahami bagaimana diri kita. Itu ya Zainab ya. Pokoknya itu tergantung dari apa? Dari komunikasi kita ketika kita menikah. Jadi jangan diam-diam, jangan nyimpen sendiri juga, tapi kita komunikasi dengan cara yang baik. Ya. Mungkin kita bilang saya bisa kok masak kalau weekend misalnya. Weekend saya masak, tapi kalau misalnya saya apa namanya jam-jam kerja itu saya tidak bisa karena kondisi saya misalnya saya berangkatnya jam 5 pagi misalnya. Atau gimana? Mungkin perlu trik-trik untuk mungkin lihat juga trik menyiapkan makanan sarapan untuk ibu-ibu yang bekerjanya itu dari pagi itu mungkin kita cari ilmu itu juga ya. Oh ternyata bisa, ternyata caranya seperti ini, oh seperti ini. Jadi apa menyiapkan bumbu apa yang harus disiapkan bisa dengan atau mungkin menu-menu yang praktis ya, yang bisa disiapkan. Jadi pokoknya harus belajar dulu, belajar terus, cari ilmu terus, gitu. Terus seperti itu. Komunikasi yang pertama, kita juga harus belajar. Ya. Saya rasa seperti itu. Semuanya bisa dikomunikasikan kok. Kayak mem ini nggak bisa berkendaraan loh. Nggak bisa pakai motor, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa. Jadi suami harus memahami. Ya, berarti saya harus diantar jemput misalnya. Atau kalau nggak bisa jemput, saya harus naik angkutan umum. Itu suami harus memahami itu bahwa saya memang punya istri yang nggak tergantung sama suami, gitu. Ya, jadi saya nggak bisa. Jadi gimana caranya? Oh, berarti saya standby dengan orang tua saya sampai suami saya menjemput. Itu suami saya harus maklum ya seperti itu. Ya semuanya bisa dikomunikasikan kok. Kalau saya banyak kurangnya, ya, saya bisa bawa kendaraan gitu. Saya apa ya? Saya tidak bisa. Tenaga saya nggak kuat gitu ya. Jadi ketika melahirkan pun suami saya banyak membantu. Ya, ya memang seperti itu. Memang komunikasi itu penting. Karena saya kan termasuknya lemah, bukan yang kuat. Suami saya sangat memahami itu. Jadi dia tidak memaksa saya untuk melakukan kerja-kerjaan yang berat, tidak memaksa. Ya, kan dia tahu istrinya seperti itu. Tapi saya bukan yang nggak ada usaha, tapi ya gimana lagi, karena itu udah kekurangan saya. Itu ya Zainab ya. Kenapa calon suaminya ini ya, maunya jadi apa namanya gitu ya Zainab ya. Yang lain juga ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Komunikasi itu penting. Ya. Moderator Rita. Oke, Kak Rita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Rita. Atau teman-teman yang dari luar kota Bengkulu, mungkin Kak Sinta, Kak Asti, Kak Rofiko. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman?
Oke, kalau tidak ada, mungkin pertanyaan terakhir dari Aldia, Mem, kalau boleh. Ya, Kak. Pertanyaannya tuh ada dua sih, Mem. Yang pertama tuh sebenarnya kalau menurut Mem sendiri, bagaimana sih caranya kita tahu kalau kita sudah siap untuk menikah? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana sih caranya kita tuh bisa tahu kalau calon pasangannya kita tuh satu frekuensi dengan kita? Apakah cukup dengan hanya kita mengenali atau mengetahui karakternya dia, atau kita juga harus bisa masuk ke dalam cara berpikirnya beliau, seperti itu, Mem? Siap atau tidaknya kita itu cuma Allah yang tahu. Ya. Maka tugas kita adalah untuk menyiapkan diri kita. Nah, ini yang penting. Tugas kita sebagai seorang manusia sebenarnya menyiapkan diri, belajar terus, ilmu terus, banyak membaca, banyak mengetahui ilmu tersebut. Ketika Allah sudah bilang siap, maka sudah siap maka akan datang. Tugas kita cuma menyiapkan diri aja. Kita nggak tahu siap atau enggak. Cuma Allah yang tahu. Tapi kita menyiapkan diri kita. Kita yang menyiapkan diri kita. Ya, ini yang rumusnya banyak orang nggak tahu. Ya. Ketika jodoh itu datang, berarti sudah siap. Allah yang maha tahu. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara supaya dapat yang klop. Ya. Itu proses. Awal-awal menikah belum tentu. Ya. Karena kita mungkin bisa sama. Bagaimana caranya itu bisa sama? Ya dengan proses-proses itu tadi. Nanti ketika menikah sebulan, ada prosesnya 2 bulan, 3 bulan, ada anak pertama, anak kedua. Jadi menikah itu adalah semuanya adalah bisa dibilang belajar. Kita belajar. Nggak mungkin menikah itu nggak ada belajar. Setiap hari itu adalah belajar. Ya. Makanya dibilang itu menyempurnakan separuh agama. Karena proses belajarnya itu banyak. Caranya gimana caranya supaya dia itu klop dengan kita? Ya kitanya harus mengklopkan diri dengan dia. Gitu. Kita. Ya. Kita yang jangan menunggu. Kita yang mulai mencocokkan diri kita dengan dia. Insya Allah Allah akan memberikan banyak kemudahan bagi kita. Akan banyak hikmah nanti akan kita dapatkan. Kalau kita maunya seseorang itu dengan kita ya nggak akan ketemu seseorang itu yang klop dengan kita tuh susah. Ya. Karena gitu ya, banyak berdoa, belajar, berdoa, belajar. Jadi itu nggak pernah putus. Sampai tua, sampai kakek nenek, sampai anak kita besar. Itu nggak pernah putus. Seumur hidup. Ya, makanya saya bilang, siapkan diri. Kita menyiapkan diri, bukan orang lain. Ya, dia. Ya, baik, Mem. Jazakillah khair atas jawabannya, Mem. Oke, mungkin itu penutup dari sesi diskusi atau tanya jawab kita ya, teman-teman, karena mengingat keterbatasan waktu juga ya. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi kelima, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kak Retno Intan. Kepada Kak Intan dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik
وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم مرابطتها وعدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada Kak Intan. Oke teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara ya, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, dari Mem Yeni apakah ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman muslimah di sini, Mem? Dipersilakan, Mem. Berbanyak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Banyak berbuat baik pada kedua orang tua kita, gitu ya. Dan juga banyak mencari ilmu, ya. Mencari ilmu itu penting. Dan jangan lupa menyiapkan diri itu saja. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan hasir kepada Mem Yeni yang sudah membagikan ilmunya, ya, yang sudah membagikan pengalamannya kepada kita semua. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman muslimah sekalian yang sudah ikut berpartisipasi di acara kita pada malam hari ini. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ya teman-teman yang bisa kita simpulkan dari kajian muslimah kita pada malam hari ini. Intinya adalah ketika kita berbicara mengenai persiapan kita dalam pernikahan, maka yang paling penting adalah kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Itu adalah fondasi awal yang paling penting, karena kalau kita sudah mengenali diri kita, meskipun sebenarnya mengenali diri sendiri itu adalah perjalanan seumur hidup yang tidak akan pernah ada habisnya ya, tapi itu adalah bentuk ikhtiarnya kita dalam rangka memperbaiki diri, bentuk ikhtiarnya kita juga dalam usaha mempersiapkan diri menjadi sebaik-baiknya muslimah ya, begitu ya, sampai kemudian kalau tadi seperti yang Mem bilang itu Allah berkata waktunya sudah tiba untuk kita gitu ya. Jadi tidak usah pusing memikirkan apakah kita benar-benar sudah siap atau tidak, tetapi sibukkanlah diri kita untuk menjadi sebaik-baiknya muslimah gitu ya. Bukan hanya menjadi seorang istri saja, tetapi sebagai seorang ibu yang baik gitu ya. Mungkin itu ya Mem ya, lebih kurang insight yang bisa kita tarik ya. Meskipun menurut saya pribadi sangat banyak sekali poin-poin yang bisa kita jadikan pelajaran bersama sebagai bekal kita nantinya ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, ini ada permintaan dari panitia untuk sesi foto bersama ya, sebagai dokumentasi kita gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan dan bersedia, minta tolong untuk menyalakan kameranya gitu ya, supaya nanti panitia bisa mengambil fotonya kita. Oke, mungkin bagi yang belum pakai jilbab ya, mau ngambil mukena atau jilbabnya dipersilakan, kita tunggu sekitar 1 menit gitu ya. Oke, Kak Zainab kemana nih Kak Zainab? Kak Sinta mungkin, Kak Asti, ada siapa lagi nih? Ada Kak Fauzia, kemudian Kak Irma, Kak Silvani, Kak Milati, dan juga Kak Rita. Bagi yang bersedia untuk menyalakan kameranya dan tidak berhalangan, silahkan ya teman-teman ya, supaya kita ada dokumentasinya gitu. Oke, apa ada lagi yang ingin menyalakan kamera? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa langsung diambil saja ya Kak Dinda ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah.
Oke. Satu lagi mungkin Kak Dinda. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, jazakillah khair kepada Kak Dinda dan terima kasih banyak juga kepada Mem Yeni, teman-teman semuanya ya yang sudah ikut berpartisipasi di kegiatan Kamus Kajian Muslimah dari Teman Tumbuh Bengkulu pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, kita simak bersama itu benar-benar bisa menjadi bekal kita ya sebagai seorang muslimah gitu ya. Teman-teman tetap stay tune di Instagramnya Teman Tumbuh Bengkulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum follow IG-nya Teman Tumbuh Bengkulu bisa ya di follow gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat ya dan juga tentunya akan sangat bisa memperkaya khazanah pengetahuannya kita sebagai seorang muslimah gitu ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga maaf yang sebesar-besarnya jika selama acara ini berlangsung terdapat banyak kekurangan ataupun sikap ya juga kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertumbuh di setiap musim. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mem. Makasih, Mem. Makasih teman-teman, makasih Mem. Sehat selalu, Mem. Alhamdulillah, doakan ya, doa kita semua sehat semua ya. Jaga imun, jaga pikiran ya, jaga emosi. Ya, karena Ya, corona ini Ya, pasti, Mem. ini penyakit mental ini, hati-hati. Siap, Mem. Iya, benar-benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Makasih banyak Terima kasih teman-teman. juga panitia. Jangan lupa yang belum absen di absen Sehat-sehat. ya teman-teman. Yang belum absen jangan lupa absen ya teman-teman. Terima kasih banyak.